Ya. Nah, maka tadi ilmu yang pertama diajarkan kepada anak. Ilmu yang harus betul-betul kita pahami. Karena Jibril mengajari Rasulullah tata cara sholat. Sehingga Rasulullah membuat satu kaidah yang ini menjadi panduan kita. Apa kata beliau? Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian. Tadi sebagai bukti keimanan kita, bukti ikrar syahadah kita yang pertama. Sholatlah kalian sebagaimana engkau melihat saya sholat. Ya, jadi sholat kita itu adalah mencontoh. Istilah kita kalau sekarang kopas ya, copy paste Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ittiba. Karena Rasulullah juga diajari oleh Jibril langsung kaifiat tata cara sholat itu. Jadi sholat itu bukan ijtihad Rasulullah. Seluruh gerakan sholat itu adalah bimbingan Jibril alaihissalam. Ya, ini. Maka Rasulullah mencontohkan itu dan sahabat menyaksikan. Nah, ini kita runut dulu asal muasal sholat itu bagaimana, seperti apa. Ya, dia adalah bisikan atau bimbingan Jibril langsung. Ya, jadi sholat itu diterimanya dengan cara yang sangat istimewa. Bertemu Allah di arasy-Nya sana, dan sesudah itu Jibril menuntun Rasulullah tata cara sholatnya. Ya, maka sahabat menyaksikan ya setiap gerak-gerik atau apapun terkait dengan sholat dituturkan secara mutawatir. Mutawatir itu artinya banyak orang yang menyampaikan. Maka hadis-hadis tentang kaifiat tata cara Rasulullah sholat itu harus hadis-hadis yang benar-benar qualified ya, sahih minimal hasan. Nah, kita lihat pada makalah yang ada ya. Mudah-mudahan ini sudah dibagi ya, sudah bisa membukanya. Ya. Kita lihat pertama kali bahwa ibadah itu ada dua. Ya, ibadah itu artinya al-khudu, kepatuhan dan ketaatan kepada Allah, itu ada dua. Yang pertama ibadah yang makul, yang logis, bisa diterima akal. Contoh puasa, ya, zakat, ya, itu adalah ibadah yang logis. Maka ada efek langsung yang dirasakan bagi orang yang puasa atau saum, ya. Dan tidak seperti apa disebutkan Rasulullah, sumu fasihu, berpuasalah kamu maka kamu akan sehat. Ya, dan itu sudah dibuktikan secara riset. Nah, kemudian yang kedua, ada ibadah yang ghairu ma'qul makna. Tidak bisa dipahami. Kita hanya ngikut, ya. Jadi diulang 4 ibadah inti, yaitu sholat, puasa, zakat, haji. Nah, 2 yang di tengah-tengah itu, puasa dan zakat, yaitu ibadah yang makruh, yang logis. Sedangkan 2 lagi, yang pertama dan yang keempat, atau yang rukun kedua dan rukun kelima, itu adalah ibadah yang tidak logis. Artinya, kalau kita cari kenapa kita rukuk gerakannya seperti ini, atau ketika kita sujud kenapa gerakannya sujud seperti ini, ya, tidak dipertanyakan. Maka itulah ketaatan. Ikut apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Nah, sama dengan haji, ya. Haji pun Rasulullah memberikan 1 rambu saja. Ya, khudhu anni manasikakum. Ambillah contoh dariku tata cara sholatmu. Ya, jadi kita haji, kita sholat ikut copy paste Rasulullah, kita haji juga ikut copy paste Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau dicari-cari secara logika, ya mungkin kita akan menentangnya. Maka di sini kita di-keep oleh Rasulullah. Tidak, polanya ikut aku. Ya, baik. Nah, sampai di sini mudah-mudahan kita bisa lebih terbuka bahwa sholat itu butuh wahyu. Seluruh gerakannya adalah wahyu langsung dari Jibril alaihi salam. Sekarang kita lihat makna sholat. Makna sholat secara bahasa artinya as-sholah ad-du'a. Ya, sholat itu secara bahasa ya itu adalah doa.
Nah, kalau puasa artinya secara bahasa apa? Ya, ada yang tahu kah? Puasa, ya? Apa ya? Puasa secara bahasa artinya apa? Puasa. Bu Andri mungkin, atau siapa? Atau Bu Tanti? Ya. Puasa secara harfiah artinya apa? Menahan lapar dan haus, bukan? Ya, boleh. Puasa secara harfiah artinya masaka. Mim sin kaf, masaka artinya menahan. Nah, kalau sholat secara harfiah artinya doa, ya, berdoa. Karena memang sepanjang praktek sholat itu adalah doa. Nah, baik, kita lihat berikutnya. Secara istilah, ini menurut ahli fikih adalah, nah ini kita inilah sholat. Nah, ini maksudnya ya. Jadi kalau secara istilah, inilah sholat. Sholat itu adalah perkataan. Yang pertama, perkataan. Yang kedua, perbuatan. Ya, ya. Semua itu mencontoh Rasulullah. Dimulai dari takbir, diakhiri dengan salam. Ya, karena ada yang coba membuat definisi sendiri tentang sholat, ya kan? Nah, misalnya sholat itu yang penting ingat, ya kan? Mau duduk-duduk, yang penting ingat dia sudah sholat, ya. Yang penting eling kan gitu ada, ya. Ini jelas salah. Nah, maka harus dikelirkan perkataan dan perbuatan. Nah, maka dalam sholat itu nggak boleh diam, harus berkata-kata, ya, harus ngomong kan gitu ya. Minimal bibirnya itu bergerak. Maka nanti ada yang memakruhkan bahkan membatalkan ya siapa yang sholat mingkem aja. Contoh ya. Jadi perkataan, perbuatan ya yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Ini dia rangkaiannya ya. Sekarang kita lihat kedudukan sholat tadi ya, sudah sekilas betapa penting sholat itu. Yang pertama adalah ya, sholat itu tiang. Ya, as-sholatu imaduddin. Dia adalah tiang agama. Nah, katakan agama ini punya fondasi, punya bangunan, tiang, dinding, atap, ya, serta pagar. Ya, karena memang agama ini atau Islam ini kalbina bagaikan sebuah bangunan, ya, yang itu harus kita pahami. Bangunan itu harus kita miliki, ya kan? Misalnya kita bangun rumah, punya rumah, tiba-tiba punya tiang, nggak ada fondasi, atau punya tiang nggak pakai dinding, fondasi tiang, terus atap. Nah, apa nyaman, apa layak disebut rumah? Tentu saja belum. Nah, maka tiangnya daripada agama ini adalah sholat. Fondasinya apa? Fondasinya adalah akidah atau iman. Ya, maka tidak berdiri sholat itu kalau orang itu tidak beriman, gitu ya. Tidak tegak sholat kalau orang itu belum beriman. Belum beriman yang pertama bahwa perintah sholat adalah perintah Allah. Ini harus yakin, bukan perintah Rasulullah. Ya, sehingga tadi sudah dibatasi. Aqimus sholat tadi dirikan sholat untuk mengingat. Jadi mendirikan sholat itu adalah mendirikan agama kita, ya. Baik. Nah, saya ingin mencontohkan, ya, betapa sholat itu kedudukannya merupakan yang pokok dalam kehidupan kita. Ya, ini ada pulpen ya, kelihatan ya, ya, dipegang dengan 5 jari saya, ya kan? Ketika orang tidak melakukan haji, ya kan, terlepas satu pegangannya kepada pokok agamanya, ya, kemudian tidak mengeluarkan zakat, kemudian tidak tidak puasa, ya, ini masih rada-rada aman nih, meskipun jangan sampai terjadi. Ya, untuk menandakan bahwa sholat itu adalah batas akhir, ya, yang merupakan tiang dari agama seseorang. Ketika dia tidak sholat, ya, taruhlah tadi ya, pencontohannya sholat itu adalah telunjuk ini. Dia tidak sholat, ya, maka lepaslah agamanya.
Nah begitu ilustrasinya kurang lebih. Ya. Ini ada yang berbeda seperti itu. Iya, Ustazah, Afwan Ustazah, itu yang menyampaikan nanti Honsa yang menyebarkan apa slide diinfokan sudah halaman berapa? Baru. Ya, kita sekarang ada di slide 5. Ya, slide 5. Ini nih tujuan, naik lagi. Scroll lagi ke atas lagi. Lagi. Baik. Nah, ada di sini sekarang. Ya, di bawah tadi. Di bawah tadi Bu Khonsa. Namanya bagus. Khonsa Nur Faizah. Masya Allah. Nah, itu yang pertama. Salat adalah tiang. Jadi seperti tadi kita pegang pensil ini, pulpen, ya. Ketika dia tidak sholat maka lepas agama. Ya, hilang tandanya sebagai seorang muslim. Nah, yang kedua, sholat adalah amalan seorang hamba yang pertama kali dihisab. Ya, di sini ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Awal ma yuhasabu alaihi mar'u. Ya, sholataha. Idza shaluhat shaluhal amalu kulluhu wa idza fasadat fasadal amalu. Ini ada artinya. Amal yang mula-mula dihisab, dihitung pada hari perhitungan, kita pasti melewati tahapan ini. Semua manusia akan melewati perhitungan. Kalau dia tidak punya sholat, selesai. Nah sekarang dia punya sholat, ya, dilihat sholatnya, lihat sholatnya, sholat wajibnya seperti apa? Oh, ada yang bolong. Oh, kurang kualitasnya. Maka perintah Allah kepada malaikat yang menghisab amal kita, menghisab sholat. Lihat sholat sunnahnya. Nah, itulah makanya kita menyebut sholat sunnah itu adalah penyempurna terhadap sholat fardu. Maka jangan diabaikan sholat sunnah. Sholat sunnah dimaksud ini yang mana? Adalah sholat sunnah rawatib, ya, yang satu paket dengan sholat fardu, ya. Jadi sholat adalah amal yang pertama kali dihisab. Kalau baik sholat wajibnya, ya, maka sholat sunnahnya akan menguatkan. Kalau kurang sholat wajibnya, sholat sunnahnya menyempurnakan. Nah, kalau kurang juga, ya, maka amal yang lainnya dianggap kurang, tadi dianggap jelek. Demikian pula sebaliknya kalau baik, maka sudah selesai, ya, hisabnya selesai. Ya, itu maksudnya ya, yang dihitung pertama adalah sholat. Nah, betapa pentingnya kita memahami. Tapi jazakillah khair, kita lihat, mangga Bu Khonsa, ya. Nah, tujuan sholat tadi ya, aqimus sholata lidzikri, ya. Jadi kalau kita lihat ya, penamaan Allah terhadap Al-Quran, ya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang menurunkan Al-Quran, ya, disebutnya az-zikr. Maka sholat pun disebut az-zikr karena memang hakikat tujuan hidup kita untuk beribadah mengingat Allah. Nah, jadi sholat adalah pengejawantahan ibadah pertama kita. Intinya adalah zikrullah. Ya, makanya nanti sholat itu adalah seberapa kita mengingat Allah, itulah yang disebut khusyuk. Diulang ya, sholat itu seberapa kita mengingat Allah dalam sholat, itulah yang disebut khusyuk. Karena harap malu, kita kalau sholat ya, ya kelihatan kita sholat, tapi dalamnya ya sedang piknik, gitu ya. Entah pikniknya kemana, bisa ke pasar, ya, bisa kemana kan gitu ya. Nah, jadi ini harus ada upaya untuk memalingkan pikiran-pikiran atau hayalan-hayalan, lintasan-lintasan yang mengganggu tadi. Jadi inti sholat, ya, tujuan utama adalah supaya kita senantiasa mengingat Allah. Maka sholat itu diletakkan pada titik-titik yang memang strategis, ya. Bangun tidur, siang sesudah lelah kerja separuh hari, kemudian istirahat, ya, aslinya kan siang itu istirahat, ya, maka ada qailula, beraktivitas, ya, kemudian sore hari, ya, sudah mulai agak santai, hati-hati jangan santai kebablasan, ada sholat, ya, itu sholat.
Kemudian masuk malam, ya kita ingat bahwa yang mengatur malam ini hanyalah Allah, pergantian siang dan malam. Maka ada sholat maghrib. Dan terakhir menjelang tidur, supaya kita menyerahkan hidup kita seluruhnya kepada Allah, bersyukur, dan sebaliknya beristighfar. Ya. Maka Rasulullah itu amalan terakhirnya adalah sholat isya. Ya, amalan terakhirnya adalah sholat isya. Baik, selanjutnya, next. Nah, tadi tujuan, definisi tujuan. Sekarang buah. Nah, buah itu maksudnya efek, ya, efeknya atau hasil, ya. Nah ini yang saya sampaikan di grup ya, Bu Lesti ya. Nah ini kalau kita melihat sholat itu apa sih, gitu ya, manfaatnya apa? Jadi sholat itu bukan kemudian nambah rezeki, gitu ya, bukan kemudian aman damai, boleh jadi ya, atau menghilangkan kegalauan, boleh jadi ya. Tetapi tujuan sholat itu ini. Ya, kita lihat bagian akhir ayat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya, jadi aqimis sholat, dirikanlah sholat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah, naha, mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Artinya sholat itu adalah proteksi kejahatan, ya. Karena mengingat Allah, orang kalau mengingat Allah selalu merasa bersama Allah, maka dia tidak akan sempat melakukan kejahatan, tidak akan sempat melakukan pelanggaran hukum. Kalau orang itu selalu ingat kepada Allah, ya. Pelanggaran hukum itu ada dua, ada yang berefek internal pada dirinya sendiri dan ada yang berefek eksternal kepada orang lain. Apa maksudnya internal? Itulah yang disebut fahsya, perbuatan keji. Al-Quran menyebut di antara perbuatan keji itu adalah perbuatan zina. Ya, la taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan dekat-dekat sama perbuatan zina. Ya, kalau zina itu dekat-dekat aja sudah dihimbau, dilarang, ya. Beda dengan yang lain, ya. Diharamkan bagi kalian, hurimat alaikumul khamar. Jadi nggak ada, jangan dekat-dekat kepada khamar. Tapi kalau zina dekat-dekat aja sudah dilarang. Nah itu contoh orang yang melakukan perzinaan akan merusak dirinya sendiri, ya. Keturunannya akan kacau, ya. Dan itu adalah dosa yang tidak bisa menghilangkan jejak. Artinya jejaknya akan terus ada. Nah itu fahsya. Artinya begini, orang itu kalau sholatnya baik, ya, baik wudunya, baik syarat dan rukunnya, nah ini akan kita telusuri dengan lebih detail lagi. Maka itu sebagai tameng, proteksi, perlindungan untuk dia tidak terjerumus ke dalam perzinaan. Jadi bukan perzinahan ya. Kalau perzinahan itu hiasan. Perzinaan, karena dia akan takut kepada Allah. Contohnya Nabiullah Yusuf alaihissalam, ya. Nabi Yusuf itu adalah orang yang sudah sedemikian rupa, ya, tetapi alhamdulillah Allah menghindarkannya. Hampir saja jatuh ke dalam perzinahan, ya. Itu dikisahkan secara detail, ya, kronologis hampir terjatuhnya Nabiullah Yusuf. Kemudian yang kedua, kemungkaran. Ya, kemungkaran itu orang kalau sholatnya baik, wudu, syarat rukunnya baik, maka dia akan terhijab, terbentengi, ya, terproteksi dari hal-hal yang merusak orang lain. Contoh, membunuh, memfitnah, ya, menyakiti fisik, atau mungkin mengambil hartanya, ya, mengambil hartanya. Jadi ada 5, ya, maqasidus syariah itu tujuan syariat diturunkan. Di antaranya menjaga ini, menjaga jiwa, maka nggak boleh membunuh sembarangan. Kemudian menjaga harta, maka nggak boleh ngambil harta orang. Kemudian menjaga akal, ya, maka orang itu harus belajar, ya, harus cerdas, ya, menghidupkan akal. Jadi ibu-ibu sekalian yang berbahagia dimuliakan Allah, peserta kajian tahun bulan November ini dengan tema sholat, ya, semoga Allah selalu menguatkan jiwa kita untuk menjaga sholat ini
dan semoga Allah memberikan buahnya kepada kita. Ya, kita dilindunginya dari segala perbuatan yang keji dan juga perbuatan yang mungkar. Ya, sekali lagi, itu hanya terjadi apabila sholat itu betul-betul bernilai zikrullah. Baik, lanjut. Ya, jadi 2 buah sholat. Jadi ibadah ada 2, ada ibadah masuk akal dan tidak masuk akal. Lagi kita bahas nih, ibadah yang tidak masuk akal. Ya, jadi konsepnya nurut. Karena memang ibadah itu ya nurut gitu ya. Nyambung nggak nyambung nurut. Nah, karena itu adalah ujian. Ya, sholat itu ada 2. Kita tahu ini. Ada yang bentuknya fardu ain. Ya, ada yang fardu kifayah. Dulu pernah kita bahas ya, Bu Desi kalau nggak salah ya. Apa bukan di sini ya? Fardu ain dan fardu kifayah pernah belum? Pernah sebelum ini toharoh. Oh. Yang pertama kali. Ya, alhamdulillah. Nah, kita tahu ya, sholat yang fardu kifayah itu adalah sholat jenazah. Yang lainnya adalah fardu ain. Ya, fardunya mana? Ya, sholat wajib. Ya, sholat wajib. Nah, yang lain berarti sesudah sholat wajib berarti sunnah. Jadi nggak ada sunnah ain, nggak ada sunnah kifayah, nggak ada. Ya, ada fardu ain, fardu kifayah. Ya, lalu kita lihat, ya. Sekarang ada yang berikutnya sholat sunnah. Nah, sholat sunnah ini ada 2. Ada yang namanya sholat mutlak dan ada yang muqayyad. Mutlak ini artinya bebas, ya, bebas, nggak ada judul. Yang menghalanginya hanyalah waktu-waktu haram, waktu-waktu sholat yang haram. Sedangkan sunnah yang muqayyad, nah, dengan aturannya masing-masing. Muqayyad itu artinya terkait atau terikat. Ya, terikat dengan waktu, terikat dengan jumlah, ya, terikat dengan peristiwa. Nah, contoh, sholat gerhana matahari, gerhana bulan, ya, atau mungkin sholat tasbih, sholat taubat. Nah, itu sunnah yang muqayyad. Nah, kemudian yang sunnah, ada lagi sholat sunnah yang akadah. Ya, kalau disebut muakkadah, sunnah muakkadah, sunnah yang tidak pernah ditinggal oleh Rasul, sunnah yang mendekati wajib. Nah, kebalikannya nanti ada makruh tanzih, ya, makruh yang mendekati haram. Jadi sunnah muakkadah, sunnah yang mendekati wajib, tapi tetap hukumnya sunnah. Secara konsekuensi hukum kita sudah tahu, sunnah itu dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan apa? Kalau ditinggalkan apa? Oh, ditinggalkan tidak apa-apa. Ya, tidak mendapat sanksi. Ya. Nah, muakkadah itu ada 2, ada yang rawatib dan ada apa ya? Rawatib itu ada yang tidak muakkadah, ya. Jadi inilah yang mengikuti sholat wajib, ya, sholat rawatib yang muakkadah dan ghairu muakkadah. Tapi yang berikutnya, maka next. Baik, kita lihat, ya, sholat itu adalah hak Allah. Ya, diulang, sholat itu adalah hak Allah. Hak Allah yang pertama untuk diibadahi murni. Ya, maka memang agak pelik ya sholat itu, simple tapi tidak simple. Ya, kelihatan sederhana, cuma sebentar, nggak pakai lama, nggak ada pengorbanan harta, ya, pengorbanan waktu juga sebentar, tempat juga bebas kecuali yang ada syarat tertentu. Tetapi inilah hak Allah yang pertama yang menjadi ukuran kita. Sekali lagi, maka kita harus beradab dengan sholat kita, gitu ya. Jadi bukan sekedar sholat, ya, bukan sekedar sholat. Seperti tadi ya, sholat itu adalah ukuran kita nanti, hisab amal kita itu adalah dalam sholat. Kalau semua yang mengaku muslim, yang berikrar 2 kalimat syahadat, menyadari ini, rasanya tidak akan ada yang berani meninggalkan sholat. Benar nggak? Tidak akan ada yang berani meninggalkan sholat. Kenapa meninggalkan? Itu tadi ketidaktahuannya. Kita lihat ruh sholat, ya. Jadi adab sholat itu pertama, sholat itu ada jiwanya. Ini kalau orang-orang tarikat, ya, ini kuat banget pemahamannya di sini.
Jadi lebih mementingkan pada aspek spiritualitas sholat. Ya, sementara mungkin nanti syariahnya atau tata caranya, kebiasanya itu cenderung di nomor sekian kan. Yang pertama membesarkan, ta'zimullah. Ya, jadi adab sholat itu yang pertama hendaknya memuliakan Allah. Itulah kenapa sholat diawali dengan takbir. Ketika kita bertakbir, tangan diangkat, ya ada aturannya nanti, dan berdiri tegak. Berdiri tegak itu adalah rukun kecuali tidak mampu. Nah, definisi berdiri dengan mengangkat kedua tangan ini adalah penghormatan kepada Allah, takzim kepada Allah. Dan beginilah posisi kita pada hari mahsyar, berdiri tegak. Bedanya di dunia kita wajib menutup aurat, tetapi di padang mahsyar nanti telanjang bulat-bulat itu. Ya, jadi sama-sama berdiri, maka kita merasakan ketika kita takbir, beginilah saya di hadapan Allah yang maha agung, ya penguasa hakim di atas hakim pada hari mahsyar, hari berkumpulnya seluruh manusia di padang mahsyar. Itu perasaan kita. Ya, logikanya begini. Ketika ada seseorang ingin menghadap raja, maka dia punya persiapan. Penampilannya juga sudah diatur, ada yang namanya protokoler, ya kan? Nah, maka sebenarnya itu jauh lebih harus kita pahami, menghadap Allah itu ada protokolernya, ya nggak boleh sembarangan. Jadi ini mudah-mudahan bisa kita pahami di sini, ya. Takzimullah di sini ini adalah protokoler utama kita menghadap Allah dalam salat. Yang kedua adalah khusyuk. Khusyuk ini dijelaskan Allah seperti apa sih? Kita buka surah 2. Barangkali ada yang mau baca surah 2 ayat 45 ayat 46. Surah 2 ayat 45 ayat 46. Nah, ketemu ya? Bu Lesti mau baca? Iya, sebentar saja. Oke, baik. Surah 2 ayat 45 dan 46. Ya. Ya. Tapi ini saya nggak ada tilawahnya, nggak ada artinya. Oh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Baik. Surat Al-Baqarah saja. Oh, Bu Tanti, mangga silakan. Ya udah. Bu Tanti silakan. Kalau udah ketemu. Saja. 45 ya saja. Baik. 45, 46, 2 ayat. Nah, kita lihat definisi khusyuk itu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sholat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Sadaqallah. Jazakallah khair Bu Marsyanti. Sorry, Bu Tanti. Sorry. Ya. Bu Tanti di mana nih? Saya lagi di lagi di rumah orang tua saja. Di mana? Di Klender? Iya. Di Jakarta ya. Baik. Nah, jadi kita lihat ya. Khusyuk itu apa? Coba ya. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Jadi Allah memberikan apa ya? Memberi ruang ya bahwa memang sholat itu berat ya kecuali yang khusyuk. Ya, khusyuk itu apa? Nah, inilah alladzina ya. Jadi kalau kita baca satu ayat di depannya itu ada kata alladzina, itu berarti masih rangkaian ayat sebelumnya. Boleh jadi itu penjelasan. Ya. Jadi ayat 46 ini adalah penjelasan atau penjelas ayat 45. Ayat 46 penjelasan ayat 45. Yang khusyuk menurut Allah, yaitu ilmu buat kita, yazunnun. Yang pertama, yazunnuna annahum mulaqu rabbih. Kuat dugaan, artinya kita harus merasa menyangka selalu bahwa kita akan bertemu dengan Allah. Ya, semoga Allah berkenan bertemu dengan kita. Ya kan? Kalau di dunia kita nggak bisa bersandar kepada siapa-siapa, terlebih lagi nanti di akhirat dengan sendirinya. Ya, gitu ya. Jadi khusyuk adalah
ada rasa yakin bertemu dengan Allah, dan memang kita akan semua kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu maksudnya. Ya, sholat adalah bekal yang kita bawa. Yang ketiga, menghadirkan hati. Nah, ini dia yang susah banget itu ini. Boleh gerakannya sekhusyuk-khusyuknya kelihatan, tetapi apakah benar segala pikiran kita juga nyambung dengan apa yang kita baca? Ya kan? Nah, paling tidak nih, kalau boleh berbagi ya, saya membaca dalam satu tafsir. Ketika kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kemudian yang kita bayangkan selain Allah yang Maha Kuasa, maka penjelasan tafsirnya itu seakan-akan itulah yang kita sembah, seakan-akan itulah yang kita pikirkan, itu yang kita minta. Kalau serem banget ya. Iya, jadi ada tanda petik ya, kemusyrikan kemusyrikan yang tidak disadari ya dalam pikiran-pikiran kita. Ya, tentu bukan maksud kita seperti itu, begitulah syaitan. Tapi paling tidak kita coba mengkip ketika kita membaca ayat 5 ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik, yang berikutnya memahami. Nah, ini pendukung ya. Maka mudah-mudahan sih saya berbaik sangka kepada itu semua yang hadir di sini adalah semua kita sudah menghafal dengan baik makna dari apa bacaan sholat kita. Ya, terutama surah Al-Fatihah. Ya, itu kudu hafal artinya. Ya, nah mulai dari anak masih kecil itu kewajiban ibu ya, mengajarkan surah Al-Fatihah dan memahami artinya. Itu kewajiban ibu. Nah, titip buat para ibu yang masih punya usia anak 10 tahun ke bawah. Baik, yang berikutnya, next. Ya, Bu Khonsa. Halo. Ya, sebentar saya japri Ustaz. Iya. Baik, yang berikutnya kita kembali ke makalah ya. Yang berikutnya adalah ikhlas dan khusyuk. Ya, oke. Yang berikutnya khusyuk. Seperti apa khusyuk dalam sholat? Ya, mewujudkan khusyuk dalam sholat wajib karena khusyuk itu syarat sah sholat. Ya, kita skip slide berikutnya. Khusyuk dalam sholat. Ya, yang pertama, ya, jadi khusyuk sholat itu adalah wajib ya, karena dia adalah diantara syarat sah sholat. Ini pendapat ulama ya, meskipun nanti secara prakteknya tidak masuk ya syarat sah sholat itu khusyuk, tidak. Tapi ini tadi ruhnya ya, ruh sholat itu. Nah, kita lihat yang berikutnya cara khusyuk yang lebih detail. Ya, nah ini dia. Yang pertama adalah kita menganggap berdiri di hadapan Allah yang Maha Berkuasa. Ya. Yang kedua, hendaknya kita memahamkan makna. Ya. Yang ketiga, memahamkan zikir-zikir. Yang keempat, memanjangkan ruku dan sujud. Itu yang disebut tumakninah. Jadi tumakninah itu pendukung khusyuk sholat. Kita kalau buru-buru sholat agak susah itu tumaninanya, agak susah itu khusyuknya. Maka termasuk kalau mau ke masjid, kenapa makruh berlari atau tergesa-gesa? Kenapa disunahkan menunggu waktu sholat? Ya, kenapa sholat itu adalah prioritas, nggak boleh nyambi? Ya, maka sholat itu sesungguhnya adalah aktivitas yang ditunggu-tunggu. Hidup kita itu sesungguhnya hendaknya dibuat bahwa saya ini hidup adalah menunggu waktu sholat ke waktu sholat berikutnya. Aktivitas kesibukan saya itu adalah selingan di sela-sela waktu sholat. Wah, hebat tuh kalau buat punya prinsip hidup kayak gitu. Ya,
Jadi sesungguhnya waktu sholat kita itu adalah aktivitas utama. Kesibukan kita, aktivitas kita, pekerjaan kita itu adalah pengisi di sela-sela antara waktu sholat. Baik, yang berikutnya tadi ya, tumanina atau rukuk dan sujudnya yang panjang, nggak boleh tergesa-gesa. Nah, slide berikutnya, tidak boleh mempermainkan anggota badan atau apalah ya. Nah, ini maka nanti hal-hal yang makruh. Kemudian diharapkan ya fokus ke tempat sujud. Jadi nggak boleh tolah teloh ya, teloh apa ke atas, ke kanan, ke samping. Nah, ini berlaku ketika berdiri ya, memandang ke tempat sujud ketika berdiri. Tetapi ketika ruku, nah itu tidak melihat ke tempat sujud. Nanti ada penjelasannya. Kemudian yang terakhir ya, hendaklah menjauhkan diri dari segala hal yang membimbangkan. Ya, nah ini ada contoh-contoh ya. Nah ini arahan-arahan ulama ya. Ini nggak ada hadisnya ya, tapi mereka mengurai ya daripada hadis-hadis Rasulullah SAW dijabarkan. Ya, maka sebaiknya ya itulah kenapa di masjid itu tidak banyak ornamen, berbeda dengan tempat-tempat sembahyang orang-orang di luar Islam. Ya, karena itu semua bisa memalingkan kita, termasuk gambar ya. Coba kalau sholatnya alasnya koran, bisa saja sholat sambil baca koran ya. Ya, nauzubillah. Baik ya. Atau ini tadi ya, menahan air ya, air besar kecil. Nah, atau mungkin ketika sholat itu sendiri ya, dia sedang masak ya, atau ada anaknya yang lari-lari ya, yang masih punya balita. Nah, makanya salah satu yang dibolehkan dalam sholat itu menggendong anak ya, supaya dia tidak khawatir, tidak dalam kekhawatiran dalam sholat. Baik, yang berikutnya. Nah, ini dia. Menurut survei terakhir, ya, ini terbit di Doha, Qatar. Ya, survei seberapa persen sih umat Islam seluruh dunia? Ini mensurvei seluruh dunia. Seberapa persen sih penduduk Muslim dunia itu yang sholat? Ternyata hasil akhirnya itu, masya Allah ya, umat kita miris. Ternyata yang sholat, ya, ini tentu saja, walau alam kebenarannya yang jelas ini adalah survei yang valid. Itu 25% saja yang sholat dari lebih kurang 1, sekian miliar muslim seluruh dunia. Kenapa demikian? Yang pertama itu ceroboh ya. Jadi orang yang mengerjakan sholat itu ada yang ceroboh, tidak menyempurnakan wudu, hati-hati, tidak paham syarat rukun ya, ada yang buru-buru sholat ya, itidalnya nggak jelas, ada lagi sholatnya cepat ya, belum tahu dia belum masuk waktu, yang penting sholat macam-macam ya. Ada lagi yang malah diulur-ulur waktunya ya, sholat kalau sudah ujung waktu ya, maka ada ancaman-ancaman ya, al-ma'un. Dan berikutnya kita lihat orang menjawab waktu sholat tapi tidak melawan lintasan hati. Nah inilah ya, nauzubillah ya, Allahu Akbar ya. Jadi kualitas sholat itu memang harus terus ditingkatkan sejalan dengan meningkatnya umur kita. Kita lanjut slide berikutnya. Orang yang berdaya upaya menolak wiswas ya. Nah, jadi gini, tadi ya, kita itu jujur asli susah betul menghalau lintasan-lintasan pikiran dalam sholat. Yang tadi disebutnya khusyuk itu adalah ya paralelnya zikir kita ya, tetapi susah betul diaku itu ya. Ali pun radhiyallahu anhu susah membuktikan itu. Nah, diteskan oleh Rasulullah. Siapa nih yang bisa khusyuk dari takbir sampai salam? Nggak ada yang berani. Kata Ali, aku coba ya. Sholatlah Ali 2 rakaat. Ini nampaknya sholat mutlak ya. Kemudian ya, alhamdulillah sepanjang ini dalam kisahnya ya, sepanjang beliau melakukan praktek sholatnya sampai tahiyat akhir, itu masih fokus zikirnya, masih fokus dengan bacaan apa yang beliau baca, itu masih sangat baik zikirnya kepada Allah. Begitu mau berujung tahiyatnya, syaitan laknatullah masuk. Ali, sebentar lagi dapat serban Nabi. Karena Nabi bilang begini, siapa yang menjamin menjaga sholatnya sampai akhirnya, sampai salam, dari takbir sampai salam, dia akan mendapatkan hadiah selendang. Selendang Nabi itu berkah, jangankan selendangnya,
keringat Nabi aja jadi rebutan. Apa yang terkait Rasulullah itu adalah rebutan, ya. Tabaruk, ya, cari berkah. Tapi tidak kepada yang lain, ya. Nah, dengan cerita, kemudian Jibril membisiki Rasulullah. Ali sudah belok pikirannya pas tahiyat terakhir. Jadi bayangannya itu ada, wah bentar lagi nih dapat serban Nabi. Udah belok ya. Maka kata selesai sholat, kata Ali, alhamdulillah ya Rasul. Ya tentu istighfar ya. Saya sudah khusyuk dalam sholat. Kata Rasulullah, tidak ya Ali. Ujung sholatmu kamu kehilangan konsentrasi. Begitu ya. Karena Rasulullah dibisiki tadi oleh Jibril. Jadi begitulah kata Rasulullah. Memang khusyuk itu susah. Tetapi sekarang, ya beginilah agama ini. Dalam kesulitan itu ada kemudahan. Itu rumus beribadah. Rumus dalam agama ya. Di mana kita kesulitan itu ada keringanan, ada kemudahan. Paling tidak, begini maksudnya. Ketika lintasan pikiran itu kemana-mana lagi, ya tidak fokus dengan arti yang sedang kita baca, ya zikir yang sedang kita baca, maka balik lagi, ya diusahakan lagi. Itu maksudnya. Ya, nah tingkatan yang keempat, menyempurnakan semua hak sholat, hatinya menjaga agar sholatnya tidak hilang. Nah, ini dapat pahala. Ya, jadi tadi sholat itu adalah zikir. Ya, zikir itu ada pada orang yang khusyuk, yang takut sama Allah. Maka inti sholat itu, pahala sholat itu ada pada khusyuknya, ini ada pada zikirnya. Diulang ya. Pahala sholat itu ada pada zikirnya. Tadi mengingat Allah. Pada gerakannya, pada bacaannya, pada zikirnya itu sendiri. Ya, itulah khusyuk dan itulah pahalanya. Itulah yang mencegahnya ya dengan buahnya tadi, fahsya dan mungkar. Ya. Clear ya? Nah, maka nanti ada yang datang mencari pahala sholatnya. Dalam satu hadis Rasulullah SAW menceritakan begini. Ada orang sholat. Ya, bagi siapa yang sholat menyempurnakan wudhunya, dimulai dari wudhu, sempurna wudhunya, kemudian baik syarat dan rukun sholatnya, pahalanya terangkat ke langit, ya, diterima oleh Allah, kemudian disimpan di sisinya, dipelihara, dikembangbiakkan sampai hari kiamat, sampai hari hisab. Ya, jadi wudhunya sempurna, baik syarat rukunnya, sholatnya baik, yang mengikuti petunjuk Rasulullah tadi, itu tersimpan, diterima oleh Allah. Nah, ada lagi wudhunya itu cuek, ya, tidak dijaga syarat rukun wudhunya. Demikian pula syarat rukun sholatnya itu cuek, ya, jambulnya kelihatan sini, ya. Betul, ada penaknya longgar mungkin, ada ke belakang. Atau sekalian lehernya sini longgar, ya. Nah ini semua cuek ya. Atau mungkin ya tadi tidaknya, apalagi ya kan, batal sholatnya, ya, dan seterusnya. Pahalanya terangkat ke langit, tetapi Allah menolaknya dan dihempaskan kembali ke bumi. Nauzubillah. Datang nanti mencari mana pahala sholat, tidak ada catatan. Tapi ini mohon maaf, tolong jangan disampaikan ini kepada orang yang baru mau sholat. Ya, ini tujuannya untuk kesempurnaan tingkatan amalnya. Baik, yang kelima, nah inilah yang excellent ya, yang mumtaz, menyempurnakan semua hak sholat, hatinya menjaga agar sholatnya tidak hilang sedikit pun, luar biasa. Memerintahkan, ini ya, memerintahkan hatinya agar dapat memandang dan merasakan kehadiran Allah. Inilah yang disebut sholat dengan ihsan. Ya, dia sholat merasakan kehadiran Allah. Dia sholat apa? Seakan Allah di hadapannya dan ngobrol berduaan dengan Allah. Maka inilah disebut ihsan, itu adalah puncak ibadah. Karena yang dituju dengan sholat itu sendiri adalah sedang ngobrol memang. Makanya sholat itu sangat private, sangat individualistik. Ya, tadi kan nggak boleh mengingat yang lain ketika sholat. Kata Aisyah radhiallahu anha, kami ketika sholat, saya ketika sholat di samping Rasulullah, seakan-akan kami tidak saling mengenal. Ya, tentu maksudnya ini sholat sunnah ya. Rasulullah sholat tahajud, Aisyah ada di sebelahnya.
Kata Aisyah, seakan-akan kami sibuk dengan munajatnya, sibuk pikirannya dengan Allah, sibuk dengan apa yang dibacanya, hatinya mengikuti, subhanallah. Ya, ini upaya kita yang terus-menerus nggak ada henti. Ya, baik, ini yang kelima. Kita lanjut slide berikutnya. Ya, ini semoga menjadi pemahaman yang baik. Nah, ini ya, kita lewat saja. Ya, silahkan dibaca. Saya berbaik sangka ibu semua membacanya. Nah, ini hukum meninggalkan sholat. Ya, mohon kita memahami dengan baik dan berhati-hati ketika menyampaikan ini. Ya, paling tidak ini pemahaman untuk kita ketika menyampaikannya. Mohon berhati-hati. Yang pertama, hukum orang yang meninggalkan karena menyangkal. Ya, menyangkal apaan sholat itu. Ya, emang sholat bikin kita kaya. Ya, saya menolak untuk sholat. Nah, ini disebutnya kafir amali. Ya, dia masih muslim, ya, tapi secara amal dia sudah tertutup. Nauzubillah. Kan sholat tadi adalah amal yang pertama dihisab, ya. Kalau sholatnya baik, maka hati-hati. Ya, ada satu kelompok masyarakat, ya, sangat peduli dengan lingkungannya. Mereka bersepakat kita mengajak orang-orang yang nggak sholat, ya, yang meninggalkan sholat, ya, mungkin belum permanen sih, ya, semoga tidak. Kemudian didatangi rumah-rumah itu, dimulai dari sholat subuh. Nah, berat ya sholat subuh. Alhamdulillah ada beberapa, ya, katakanlah satu RW itu di situ betul-betul mulai terjaga sholat subuh. Maka sholat subuhnya itu penuh dengan jamaah. Ya, itu kalau ada yang pernah ke Jogokarian, ya, nah itu. Jadi kepedulian lingkungan kepada sesama saudara ini sangat penting, ya, untuk mengingatkan mereka, ayo sholat, ya. Maka kita ketemu anak kecil, anak-anak, ya, waktu sholat masih nongkrong. Nah, mari kita di sini punya kepedulian sosial untuk anak-anak ini. Karena siapa yang peduli dengan mereka, ya, itu akan menjadi amal jariahnya. Bayangkan, saya sering tuh diingetin sama ibu-ibu itu, ya, sama ibu waktu kecil, ya, aduh, makanya saya ingat banget. Nah, itu jadi amal jariah itu, kayak kita sadari. Baik, berikutnya adalah bagaimana kalau dia meninggalkan sholat karena lalai. Ya, lalai itu maksudnya gini. Satu, lalai yang paling ringan, di sholatnya tuh ujung. Ya. Zuhur itu jam 2, katakan 2.50. Ya. Jadi dia sholat itu jam 2.45. Selesai, assalamualaikum. Allahu Akbar. Waktu asar masuk. Dikiranya itu langsung nyambung dengan sholat asar. Ini ada. Ya. Ternyata nunggu lagi pas mau masuk maghrib baru sholat asar. Allahu Akbar. Nah, inilah yang disebut sahun itu dalam surah Al-Ma'un. Fawailul lilladina a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam kok jadi kacau. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin. Celaka bagi orang yang sudah sholat celaka, ya. Tapi makanya jangan ngapain sholat kalau lalai itu celaka, udah nggak usah aja sholat, ya, salah. Nah, alhamdulillah udah sholat, tinggal dibenahin, tinggal diingatin, tinggal ditingkatkan, ya. Kenapa disebut fawailul lil musallin alladzina hum 'an sholatihim sahun? Jadi lalai sholat. Itu yang pertama. Lalai yang pertama mengulur-ulur sampai benar-benar ujung waktu. Maka Rasulullah SAW menyebutkan sholat orang munafik itu ukurannya 2. Diulangnya, sholat orang munafik itu ukurannya 2. Yang pertama sholat subuhnya kesiangan, yang kedua sholat isyanya kemalaman. Ya, itu. Mana batas waktu sholat subuh? Kita harus paham. Mana batas waktu sholat isya? Kita harus paham. Jangan dikira sholat isya itu sampai batas sebelum fajar. Betul, iya. Tetapi ulama sepakat
ya mayoritas sudah mengatakan batas waktu sholat isya itu adalah pertengahan malam, awal malam. Ya, kita di sini mungkin kurang lebih jam 12. Jadi ada yang menyimpulkan siapa yang sengaja mengulur sampai jam 12 lewat sholat isya-nya, nah ini sholat yang lalai. Ya. Jadi ada lagi sholatnya, kadang sholat, kadang enggak. Nah ini yang lebih parah lagi. Ya, jadi khawatir ya, ketika tidak sholat itulah nyawanya diambil. Wah, ya mengerikan sekali, nggak bisa balik. Baik, yang berikutnya, ya kita masih ada berapa menit lagi. Siapa yang wajib sholat? Nah ini dia. Yang wajib sholat, kita semua sudah tahu ini. Alhamdulillah ini pemahaman yang sudah awal sekali. Ya, pertama adalah orang yang Muslim. Bagaimana yang nggak Muslim ya? Silakan saja sholat, tapi Anda tidak terdaftar. Yang kedua, berakal. Ya, nah ini perlu penyampaian ya. Ini pingsan, koma, wajib mengkodok. Contoh gini ya, ada orang operasi atau seperti ayah atau sudah hilang-hilang ingatan, maaf, pikun, ya. Orang pikun kan itu tidak permanen ya, kadang sadar, kadang ingat, kadang hilang, ya, nggak sadar. Nah, komanya, misalnya ya, sebelum masuk waktu sholat zuhur, nah, sebelum maghrib, nah dia sudah siuman. Maka sholat zuhurnya di jamak qasar takhir, nah, bisa jamak takhir ya, ke sholat asar. Nah, gimana kalau dia pingsannya terus tidak sadarnya sebelum sholat asar, ya kan? Bangun-bangun menjelang isya, maghrib dengan asar dengan maghrib itu tidak bisa dijamak. Maka sholat asarnya itu wajib. Ya, jadi orang yang pingsan tidak gugur, tapi begitu dia sadar, ya, kalau dia itu adalah sholat yang bisa dirangkai dengan jamak, maka dia menjamak takhir. Tapi kalau sholat itu tidak bisa dirangkai dalam kaidah atau hukum menjamak, maka sholatnya itu wajib. Ya, jadi tidaklah karena kehilangan akal itu dia kehilangan kewajiban sholat. Ya, jadi termasuk orang yang pikun, orang tua yang sudah, karena dia ingat lagi, ya ingat. Nah begitu ingat, inilah kewajiban anak. Surganya di sini, surga anak itu di sini. Akhir ayat orang. Ketika dia sadar, orang anak mengingatkan sholat. Ya, ini ada caranya. Ya. Tapi yang berikutnya yang ketiga adalah balik, ya balik. Ini hukum ya. Hukum itu diangkat dari 3 kondisi: orang tidur sampai bangun, tadi kodok, anak-anak hingga dewasa, ya, atau yang kehilangan ingatan hingga sampai pingsan. Ya, baik, 3 syarat wajib sholat ini. Tetapi apakah sholat tunggu wajib, tunggu kriteria? Ya, nah, tentu saja tidak. Ya, karena tadi sholat adalah amalan pertama yang menjadi kewajiban orang tua untuk diajarkan kepada anak. Jadi ya, bagaimana anaknya belum balik? Nah, itu. Bahkan ahli pendidikan anak dalam Islam mensyaratkan anak 2,5 tahun itu hendaknya sudah paham gerakan sholat. Usia 7 tahun itu sholatnya sudah rapi. Ya. Ini perhatian orang tua, terutama ayah, yang mengajarinya ibunya, yang memantau ayahnya, yang menekankan ayahnya. Ayah nggak boleh lepas tangan karena tanggung jawab ayah terutama. Ya, bagaimana kalau dia sholat sedangkan dia belum berakal, ya, belum balik, padahal terima amal itu orang yang sudah balik. Ketika seorang anak sholat mengerjakan kebaikan kepatuhan kepada Allah sedangkan dia belum balik, dan itu adalah ajaran orang tuanya, maka itu pahala bagi orang tuanya. Nah, begitulah Allah Maha Pengasih memberi motivasi kepada orang tua untuk peduli tentang hal. Bahkan ada hadis, ya. Nah, kita lihat hadis slide berikutnya. Ya. Ya. Nah, ini boleh memukul, ya.
ketika, maaf ini salah ketik ya, ketiak, ketika mereka berusia 10 tahun, apa mereka tidak mau mengerjakan, ya. Tapi harus maklum ibu, dipukul anak usia 10 tahun itu kalau nggak mau sholat. Nah, memukulnya jangan pakai palang pintu atau gesper, ya. Memukulnya itu kata ahli pakai bulu. Nah, sama dengan istri yang durhaka, istri yang nusyuz, ya, suami boleh memukulnya, tetapi bukan dihajar, ya. Memukulnya itu tungkai bawah, paha ke bawah. Ya, itu udah ada aturannya itu tentang kata memukul ini, jangan diartikan seperti kebiasaan masyarakat atau orang-orang pada umumnya. Jadi areanya itu paha ke bawah, alat mukulnya pakai bulu dan ngayun tangannya, itu nggak boleh lewat dari bahu. Aduh, ukurannya detail banget ya. Udah mikir-mikir sejajar apa lewat sih dari bahu ini, udah tak jadi gitu ya. Yang ada dinasehati lagi. Ya, jadi gitu. Tapi ini anak-anak ya, jangan khawatir ya. Tetaplah orang tua terus mengingatkan dengan baik ya, hikmah, nasihat, mau'izatul hasanah yang baik ya. Sampai di sini semoga Allah membimbing kita selalu, menjaga kita selalu ya, menaungi kita selalu dengan rahmatnya, sehingga kepatuhan itu bisa kita tegakkan dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Maaf segala salah khilaf ya, terutama mungkin ada ketikan yang tercecer sana sini. Aku hada astagfirullah li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.